Salam spektakuler. Saya Laodi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi bersyukur. Untuk sebuah kesuksesan memang memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bersyukur. Manusia terlahir sebagai makhluk yang dianugerahi nilai-nilai positif. Namun terkadang hal negatif seringkali menjadi hal menarik. Sehingga manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang tentunya akan memberi pengaruh terhadap dirinya dalam menjalani kehidupannya. Suka dan duka atau hal yang diinginkan dan tidak diinginkan sekaligus merupakan kepastian yang harus dijalani. Sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari hal tersebut, tentu sangat membutuhkan kemampuan agar senantiasa merasa bersyukur dalam kondisi apapun dan dimanapun. Bila hidup sebagai suatu pilihan, tentunya siapapun pasti akan memilih yang terbaik baginya dan pasti akan menjauhi kesia-siaan. Bersyukurlah, karena hanya dengan bersyukur, sifat merasa tidak pernah puas bisa terobati. Bisa mengkikis habis sifat selalu mengeluh. Bila rasa bersyukur kurang atau tidak ada, maka akan menimbulkan rasa gelisah, ketidakpuasan, ketidaktenangan, putus asa, frustrasi, dan bahkan bisa jadi akan berakhir dengan kasus bunuh diri. Jika hidup ini senantiasa diwarnai rasa bersyukur, maka segala permasalahan kehidupan yang ada akan menjadi mudah untuk tercerahkan. Kisah berikut bisa menjadi inspirasi tentang kekuatan bersyukur. Suatu ketika, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Urwah bertugas untuk menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus yang sekarang menjadi negara Yordania. Ketika Urwah beserta rombongannya belum terlalu jauh dari Madinah, tepatnya di daerah Wadil Qura, ia mengalami luka di bagian telapak kakinya hingga bernanah, bahkan terus menjalar ke bagian atas tubuhnya. Pada saat tiba di istana Al-Walid, luka di kaki kiri Urwah sudah terinfeksi dan mulai membusuk. Melihat kondisi tersebut, Khalifah Al-Walid memerintahkan sejumlah dokter untuk memberikan pertolongan perawatan. Kesimpulan para dokter setelah melakukan pemeriksaan adalah kaki kiri Urwah harus diamputasi untuk mencegah luka yang membusuk tidak terus menjalar ke tubuhnya. Keputusan tersebut diterima oleh Urwah. Namun, ketika dokter memberi obat bius kepada Urwah, beliau menolak dengan bijak mengatakan bahwa saya tidak akan meminum suatu obat yang bisa menghilangkan akal sehatku, sehingga menyebabkan saya tidak lagi mengenal Allah, walaupun hanya sesaat. Mendengar ucapan dari Urwah, tim dokter pun menjadi ragu untuk melakukan amputasi. Di saat yang sama, Urwah mengatakan, "Silahkan kalian potong kakiku. Selama kalian melakukan operasi, saya akan sholat agar sakitnya tidak sampai kurasakan." Pasca operasi, Urwah dengan penuh senyum berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Sebelum ini, saya memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Kemudian engkau ambil 1. Alhamdulillah, engkau masih menyisahkan yang lain. Dan meskipun engkau telah memberikan musibah kepadaku, namun masa sehatku masih lebih panjang dari hari-hari sakitku ini. Segala puji
hanya untukmu atas apa yang telah engkau ambil dan atas apa yang telah engkau berikan kepadaku dari masa sehat. Beberapa saat setelah itu, tim dokter kemudian memperlihatkan potongan kaki yang telah diamputasi kepada Urwah. Melihat potongan kakinya, beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Tidak pernah sekalipun saya melangkahkan kakiku ini ke arah kemaksiatan." Singkat kisah, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Urwah tidak hanya sampai di situ saja. Bersamaan dengan telah selesainya operasi, Urwah mendapat berita duka bahwa salah seorang putra kesayangan beliau telah meninggal dunia karena kecelakaan. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Urwah? Untuk kejelasannya, ikuti kisah selanjutnya pada topik yang sama. Saya Odi, salam spektakuler.